Ini dia 7 alasan kenapa banyak orang trading kripto di Binance. Assalamualaikum Sobat Fish TV. Oke, jadi dari banyaknya exchange yang ada di seluruh dunia dan ada juga yang versi Indonesianya yang di lokal ya. Dari semuanya itu ternyata yang nomor satu selama ini ya adalah Binance. Kenapa sih banyak banget yang pakai Binance? Oke, jadi awalnya memang nggak banyak exchange yang ada di Indonesia dan negara-negara lain ya. Jadinya semua bisa pakai Binance karena Binance di Indonesia aja itu baru diblokir aplikasinya yang di Play Store itu di tahun 2024. Nah, jadi selama ini semua pengguna bisa download langsung dari Play Store. Dan sampai beberapa negara akhirnya memblokir Binance dengan berbagai macam persyaratan ya. Kenapa sih Binance banyak diblokir di negara-negara lain? Ya karena memang setiap negara punya peraturan ya yang harus diikuti aturannya kalau mereka ingin diberikan akses untuk buka di negara tersebut atau menyediakan layanan di negara tersebut. Nah, termasuk di Indonesia. Indonesia ada Kominfo, ada Bapepti, segala macam itu harus diikuti semua aturan yang ada di Indonesia. Nah, Binance ini ya nggak bisa ya seluruh negara gitu ya mereka ikuti aturannya, pasti kan setiap negara beda-beda. Akhirnya kalau di Indonesia Binance menjadi toko kripto. Tapi ini versi light-nya ya, versi ringannya. Jadi tidak selengkap yang ada di Binance juga. Oke, jadi langsung aja alasan pertama kenapa Binance itu banyak digunakan trading oleh banyak orang. Jadi yang pertama pastinya Binance adalah platform cryptocurrency yang terbesar secara global. Jadi kalau sobat lihat di CoinGecko seperti ini ya, itu dari volume tradingnya, terus jumlah visitnya, semuanya itu paling tinggi. Jadi bisa dibilang bedanya jauh banget daripada yang lain. Bahkan yang nomor 2 aja itu masih jauh banget loh jaraknya ke Binance. Padahal beda satu urutan doang ya, dari 1 ke 2 itu aja bedanya udah jauh banget. Oke, terus yang kedua, likuiditasnya tinggi. Maksudnya apa likuiditas? Jadi gini, misalkan kalau kita trading di exchange lokal nih dengan nominal uang yang sangat-sangat luar biasa, di sana kita menjual koin tertentu. Nah, belum tentu ada lawannya nih gitu ya. Belum tentu ada lawannya yang punya dana sebesar itu juga untuk ngebeli. Misalkan saya ngejual, otomatis kan lawannya ngebeli. Nah, kalau misalkan lawannya ini sedikit, kita jual 1 juta token, mungkin lakunya cuman ya 2.000 token atau 200.000 token karena lawannya nggak banyak. Itu dia gambaran likuiditas, maksudnya kayak gitu ya. Jadi jumlah transaksi, jumlah volume transaksinya itu jauh lebih besar di Binance, sehingga di saat kita transaksi itu cepat ya, langsung satset. Terkadang kalau misalkan jumlah volume transaksinya kecil, kita jual di $1. Ternyata orang-orang jarang transaksi di koin tersebut gitu. Jadi walaupun harganya sudah tercapai nih, misalkan harganya dari 900 naik ke 1000, kita pasang limit di 1000 nih untuk profitnya ya. Jadi ketika harganya naik dari 900 sampai ke 1000 yang harusnya order kita di limit yang 1000 tersebut sudah selesai, ini belum selesai ya karena belum ada lawannya gitu. Itu salah satu contohnya ya. Oke, kemudian kita lanjut ke nomor 3. Untuk jumlah pair terbanyak, iya jelas sebanyak Binance ya. Jadi pairs ini seperti pasangan mata uang dengan kripto. Jadi mata uangnya banyak ya. IDR ada, terus USDT ada, Eropa ada gitu ya, Euro ada. Jadi intinya mata uangnya juga banyak ya. Untuk pasangan pairnya juga banyak. Pasangan pair dari koin kriptonya atau token kriptonya. Sehingga banyak banget opsi untuk sobat menyimpan dananya di mana nih. Jadi banyak banget memang pilihannya. Nomor 4, biaya trading rendah. Jadi memang untuk biaya trading ini kan setiap negara, setiap exchange punya peraturan masing-masing. Nah, Binance ini ya yang secara global ya. Ini kan Binance ada Binance US juga. Jadi ini kita membahas Binance yang global yang biasa kita bahas kemarin juga ya. Jadi Binance yang global ini ya mungkin pajaknya gimana, saya nggak tahu ya peraturan gimana. Makanya untuk fee tradingnya kalau nggak salah cuma 0,1 atau berapa gitu. Mungkin sobat yang punya info update-nya nih silahkan bantu saya di deskripsi video. Jadi kalau misalkan yang di Indonesia kan rata-rata paling terkecil itu sekitar 0,3% sekian gitu ya, karena ada 0,1 untuk fee tradingnya, 0,1 untuk pajak, 0,1 untuk apa gitu. Jadi banyak banget potongan untuk negaranya gitu, jadi pajak negaranya. Nah, kalau misalnya di Binance ini kayaknya nggak tahu karena kan peraturannya beda ya di sana ya. Kita nggak bahas Binance yang di lokal. Kalau yang di lokal itu jadi toko kripto, cuman nggak selengkap Binance yang saya bahas di sini ya. Udah gitu kalau sobat daftarnya menggunakan kode promo saya yang di deskripsi video itu dapat fee trading 100 USDT loh. Jadi kalau misalkan sobat trading nih, entah trading di spot, di future,
itu untuk biaya tradingnya free karena masih masuk dalam $100 bonus tersebut ya. Jadi $100 tersebut yang sobat dapatkan itu menjadi fee trading. Nah, cocok banget bagi sobat yang memang mau trading, mau belajar trading di Binance, itu cocok banget karena mumpung masih ada fee trading dari kode promo saya. Kemudian nomor 5, Binance juga menyediakan dompet kripto yang terpisah. Jadi walletnya terpisah, ada wallet spot, ada wallet future, ada wallet pendanaan. Jadi uangnya ini dipisah supaya apa? Supaya lebih mudah ya. Misalkan kalau sobat mainnya di spot nih ya, untuk trading seperti biasa, trading kripto biasa, ya berarti dananya ditaruhnya di spot. Terus kalau misalkan kalian mau masuk ke future, ini bisa di-convert ya, bisa di-convert atau kalian masukkan secara terpisah gitu ya. Jadi misalkan yang di spot itu $100, terus untuk yang di future $100. Jadi uang ini nggak akan kecampur 100 dan 100. Ketika yang di spotnya ibaratnya habis atau minus, ini nggak akan narik yang di dompet spot ya. Jadi hanya habis di dompet future aja. Terus yang satu dompet pendanaan ibaratnya yang memang belum digunakan untuk apa-apa. Jadi ibaratnya dompet yang beku atau freeze ya, jadi nggak bisa diotak-atik kecuali kita convert dulu nih, misalkan menjadi dompet future atau menjadi dompet spot. Kemudian nomor 6 yaitu fitur stakingnya yang banyak dan lengkap juga ya. Jadi kalau misalkan kalian trading bingung nih, market turun semua gitu kan, terus kalian punya dana, nah kalian bisa pilih staking. Untuk stakingnya juga banyak banget di Binance ya, nggak cuma satu macam. Jadi kalian ini harus baca sendiri nih untuk masalah staking ini, nggak bisa saya jelaskan di satu video ini karena nanti pasti durasinya akan bengkak gitu ya. Oke, yang terakhir nomor 7, fitur ini yang nggak ada di exchange lokal sampai saat ini. Bukan nggak ada, tapi belum ada, yaitu future atau leverage. Jadi kalau leverage biasanya sudah ada di broker lokal, tapi itu trading untuk forex ya. Nah, untuk yang kriptonya di exchange lokal ini belum ada. Jadi yang dimaksud dengan future dan leverage ini adalah contoh ya, ini gambaran secara singkat karena kalau saya jelaskan detail nanti butuh satu video khusus terpisah dan itu akan lama ya videonya. Jadi gambaran singkatnya seperti ini. Misalkan kalian punya dana besar nih, trading 1M gitu ya, di saat kalian beli harga BTC ya, koin BTC Bitcoin itu harganya 1M. Nah, kalian beli tuh 1 Bitcoin dengan uang 1M kalian. Terus di saat harganya naik 1% seperti saat ini jadi 1,1M, otomatis uang kalian yang 1M tadi menjadi 1,1M karena untungnya 10%. Nah, terus fungsinya dari future dan leverage ini ya, kalian nggak harus deposit sebanyak 1 miliar ya untuk mendapatkan keuntungan profit 10% yang jadi 1,1M tadi ya. Kan profit 10% dari 1M itu kan berarti 100 juta ya. Nah, di sini kalian bisa deposit 100 jutanya aja. Jadi nggak usah 1M gitu ya. Terus kalian gunakan fungsi dari leverage ini misalkan dikali 10 gitu ya. Jadi uang 100 juta yang kalian deposit tadi itu seolah-olah bernilai 1M. Jadi ketika harga BTC naiknya 10%, jadi seolah-olah tuh uang kalian yang 100 juta jadi 1M tuh. Otomatis uang kalian yang 100 juta itu menjadi 200 juta. Karena apa? Karena pengkalinya tadi kita pakainya yang 100 ya sebagai contoh ya. Jadi seolah-olah uang kalian 1M maka profitnya 100 juta. Nah, yang diambil 100 jutanya ini dari profitnya. Sehingga setelah selesai kalian close semua transaksinya, uang kalian yang tadinya 100 juta jadi 200 juta. Terus kemudian kerugiannya ya, ini nggak boleh sembarangan trading juga karena resikonya juga besar. Jadi di saat harga BTC tadi ya, kalian pakai modal 100 juta, harga BTC 1M, terus kalian transaksi menggunakan leverage yang kali 10 tadi. Terus harga BTC dari 1M turun menjadi 900 juta. Nah, uang kalian yang 100 juta ini habis karena minus yang dari 1M tersebut karena turunnya 100 juta. Nah, uang kalian kan cuma 100 juta. Ya udah habis semuanya. Terus kalau turunnya lebih jauh misalkan ke 800 juta ya tetap habisnya 100 juta karena di saat sudah sampai 100 juta minusnya ya sudah ke close gitu, dompet future kalian itu nol langsung saldonya. Jadi dia nggak bisa minus sih seharusnya ya, karena ada perlindungan margin atau nilai uangnya. Jadi kalau sudah minus atau nol gitu ya, itu nggak akan sampai minus. Oke, sampai di sini aja videonya. Kalian kira-kira mau dibahas yang mana nih tentang Binance? Kalau misalkan mau bahas request future, leverage gitu ya, kita contohin sekalian tradingnya, silahkan request di kolom komentar atau bantu like video ini. Oke, jangan lupa dukung kami dengan cara like, comment, dan share. Sampai jumpa kembali. Salam Sobat Fish TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.